Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang laporan keuangan perusahaan jasa. Laporan keuangan perusahaan jasa ini terdapat pada KD 3.7, yaitu menganalisis akun-akun yang terkait dalam penyusunan laporan laba rugi, perubahan modal, neraca dan arus kas untuk perusahaan jasa, dan KD 4.7 menyusun laporan laba rugi, perubahan modal, neraca dan arus kas untuk perusahaan jasa. Baiklah, kita ke unsur laporan keuangan yang pertama, yaitu laporan laba rugi. Sini kita akan praktek menyusun laporan laba rugi dari perusahaan jasa, yaitu Biro Konsultan Ridwan. Laporan laba rugi, kita ke pengertiannya dulu. Laporan laba rugi adalah salah satu unsur laporan keuangan perusahaan yang memuat mengenai pendapatan dan beban perusahaan, sehingga selisih antara pendapatan dan beban akan menghasilkan laba atau rugi atas kegiatan yang dilakukan di dalam perusahaan. Nah, untuk membuat laporan keuangan, data yang kita perlukan itu datanya kita bisa lihat di neraca lajur, yang mana neraca lajur di sini yaitu gunanya untuk memudahkan kita dalam membuat laporan keuangan. Untuk membuat laporan keuangan yang pertama, laporan laba rugi, ini kita lihat di neraca lajur pada kolom ini, kolom perhitungan rugi laba ya. Ini kita lihat di sini. Ini yang kita perhatikan, kolom laba ruginya. Nah, cara membuat laporan laba ruginya, ini laporan laba ruginya kita ambil contoh yang bentuk single step ya, di mana laporan laba rugi itu ada dua bentuk. Yang pertama bentuk single step dan bentuk multiple step. Bentuk single step ini bentuk yang sederhana, yaitu pendapatan operasional maupun pendapatan non operasional, begitu juga dengan beban operasional dan bebanan operasionalnya. Ini kita tidak pisah ya, karena ini bentuk single step. Sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, di sini cara membuat laporan laba ruginya. Pertama, tentu kita tulis judulnya terlebih dahulu, nama perusahaannya yaitu Biro Konsultan Ridwan. Kemudian judul laporannya, laporan laba rugi, periodenya untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020. Nah, di sini yang paling pertama yaitu pendapatan. Ya, pendapatannya kita lihat di neraca lajur di kolom laba rugi, ini 4.600.000 ya. 4.600.000 ini merupakan pendapatan jasanya sebesar 4.600.000 di kolom laba rugi. Nah, itu kita tuliskan di sini pendapatan jasa 4.600.000. Nah, karena pendapatan yang sudah tidak ada lagi ya, hanya satu itu ya, pendapatan jasanya hanya satu, berarti hanya itu saja pendapatan jasanya. Nanti kalau misalnya ada pendapatan lain lagi, bisa dimasukin juga. Ini pendapatannya hanya satu ya, di sini pendapatan jasanya. Kemudian kita jumlah pendapatan jasanya jadi 4.600.000. Setelah itu kita hitung semua beban-bebannya. Kita lihat lagi neraca lajurnya. Nah, di kolom laba rugi ya, ini 2 juta ada beban sewa, kemudian beban gaji 1.500.000, kemudian 400.000 ini beban perlengkapan. Nah, itu semua beban-bebannya kita tulis di laporan laba rugi ya. Nah, jadi ini beban-bebannya kita tulis di laporan laba rugi yang tadi ada di neraca lajur di kolom laba rugi. Kemudian semua beban-bebannya kita jumlahkan. Ini hasil jumlah bebannya 3.900.000. Setelah itu pendapatan dikurangi beban sama dengan 700.000 ini berarti namanya laba bersih ya.
karena pendapatannya di sini lebih besar daripada bebannya, sehingga hasilnya namanya laba bersih. Jadi jika nanti di sini pendapatannya yang lebih kecil, pendapatannya misalnya di sini nanti angka pendapatannya yang lebih kecil ya, misalnya pendapatannya di sini 3 juta, kemudian total bebannya 3.900.000, maka nanti hasilnya namanya jadi rugi ya, karena pendapatannya yang lebih kecil. Kalau di sini kan pendapatannya yang lebih besar, maka di sini namanya laba bersih. Kemudian kita masuk ke unsur laporan keuangan yang kedua, yaitu laporan perubahan modal. Nah, ini kita menyusun laporan perubahan modal dari perusahaan jasa Biro Konsultan Ridwan ya, masih yang tadi. Kita ke pengertiannya dulu. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang perubahan modal pada perusahaan akibat dari segala kegiatan pokok operasi perusahaan pada suatu periode akuntansi tertentu. Nah, di sini untuk mendapatkan modal akhir per periode, yaitu caranya modal awal ditambah laba bersih dikurangi prime. Nah, ini laporan perubahan modal. Sama seperti kita menyusun laporan laba rugi, pertama kita tuliskan dulu nama perusahaannya, Biro Konsultan Ridwan, kemudian judul laporannya laporan perubahan modal, kemudian selanjutnya periodenya per 31 Desember 2020. Nah, cara menyusunnya mulai dari pertama modal awalnya, ini 4.500.000, bisa kita lihat di kolom neraca lajur ya. Jadi kita lihatnya untuk membuat laporan perubahan modal, kita lihat di kolom neraca lajur ini pada kolom neraca. Ini ya yang kita lihat sini. Tapi yang kita lihat modal awalnya di sini modal awalnya 4.500.000 ya. Coba kita ambil dari sini modal awalnya di neraca lajur pada kolom neraca nih 4.500.000 ya. Modal BNI 4.500.000. Nah, ini namanya modal awal. Nah, kemudian setelah itu selanjutnya laba bersih. Laba bersihnya itu yang tadi sudah kita cari di laporan laba rugi 700.000 ya. Kita buka lagi laporan laba ruginya yang tadi. Nah, ini ya laba bersihnya 700.000 ya. Ini dari sini. Jadi laba bersihnya kita ambil dari laporan laba rugi ini 700.000. Kemudian price. Nah, ini 200.000 ini kita bisa lihat di kolom neraca lajur pada kolom neraca. Nah, sini ya, ini 200.000. Jadi kita bisa lihat di neraca lajur pada kolom neraca ini price 200.000. Nah, ini ya, price BNI 200.000. Nah, kita lihat di sini price-nya. Nah, kemudian laba bersih dikurangi price. Jadi 700.000 dikurangi 200.000 sama dengan 500.000, sehingga modal akhirnya didapat ditambah ya. Tadi modal ini 500.000 ini namanya penambahan modal, sehingga modal akhirnya didapat modal awal ditambah penambahan modalnya 500.000, jadi modal akhirnya 5 juta ya. Jadi ini untuk mendapatkan modal akhir, modal awalnya ditambahkan sama penambahan modalnya. Ini penambahan modalnya kita dapat dari tadi laba bersih dikurangi price. Unsur laporan keuangan berikutnya yaitu neraca. Nah, kita menyusun neraca sekarang ya, menyusun neraca dari Biro Konsultan Ridwan. Kita ke pengertiannya dulu. Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas pada tanggal tertentu yang disusun secara sistematis. Bentuk neraca ada dua,
Yang pertama bentuk skontro atau biasa disebut bentuk T, yang kedua bentuk stafel. Ini neraca bentuk skontro ya. Bentuk skontro itu bentuknya sebelah menyebelah, sebelah kiri dan sebelah kanan, dimana yang sebelah kiri itu asetnya, yang sebelah kanan itu liabilitas dan ekuitas. Pertama kita tuliskan dulu nama perusahaannya, yaitu Biro Konsultan Ridwan, kemudian judul laporan dan neraca, kemudian periodenya per 31 Desember 2020. Nah, untuk sebelah kiri ini karena bentuk skontro, jadi untuk sebelah kiri itu aset, terdiri dari aset lancarnya dulu ya. Aset lancarnya dulu kita tuliskan, aset lancar yaitu kas, piutang usaha, perlengkapan pendapatan yang masih harus diterima. Terus kemudian aset baru, setelah itu aset tetapnya. Nah, ini untuk membuat neraca ini kita bisa lihat di neraca lajur pada kolom neraca ini ya. Nih, kita lihat di neraca lajur kolom neraca. Ini kasnya 2 juta, piutang usahanya 1.800.000, perlengkapannya 300.000. Nah, ini termasuk aset lancar ya. Jadi ini kita masukkan di aset lancar. Kita masukkan di aset lancar kas, piutang usaha, perlengkapan, kemudian ada juga pendapatan yang masih harus diterima. Nah, ini pendapatan yang masih harus diterima ini juga merupakan aset lancar 1 juta ya. Nah, ini jadi setelah itu aset lancarnya sudah kita masukkan semua, kemudian kita total aset lancarnya totalnya 5.100.000. Nah, setelah aset lancar baru ambil itu aset tetap. Aset tetap yaitu peralatan 2 juta. Total aset tetapnya 2 juta. Jadi sehingga total asetnya yaitu aset lancar ditambah aset tetap. Jadi total asetnya 7.100.000. Nah, itu untuk aset yang itu untuk aset ya, sudah kita hitung jumlahnya 7.100.000. Sekarang untuk yang di sebelah kanan terdiri dari liabilitas dan ekuitas. Liabilitas itu utang usaha 2.100.000. Bisa kita lihat juga di neraca lajur pada kolom neraca sini ya. Nih 2.100.000 ada utang usaha 2.100.000 ya. Utang usaha 2.100.000. Ini ya, utang usaha 2.100.000 dari neraca lajur yang di kolom neraca. Kemudian setelah utang usaha sudah nggak ada lagi, kemudian bawahnya ekuitas. Nah, ekuitas ini 5 juta. Ini kita bisa lihat di laporan perubahan modal akhir ya. Di modal akhir ini 5 juta. Kita cari tadi modal akhirnya nih ya, 5 juta. Nah, jadi modal yang ada di neraca itu modal akhir ya, modal akhir 5 juta ini ya. Nah, kemudian setelah kemudian kita jumlah hasilnya, total liabilitas dan ekuitas, kemudian jumlah hasilnya 7.100.000, dan ini hasilnya harus balance ya. Jadi aset sama dengan liabilitas dan tambah ekuitas ya, aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Jadi ini harus balance ya, antara yang di sebelah kiri dan yang di sebelah kanan. Yang sebelah kiri yaitu aset, yang di sebelah kanan yaitu liabilitas dan ekuitas. Dan modal yang ada di neraca ini merupakan modal akhir yang ada di laporan perubahan modal. Nah, ini sudah neraca bentuk kontrol. Kalau neraca bentuk stafel bentuknya seperti ini. Neraca bentuk stafel sama ya, kita tulis dulu judulnya, nama perusahaan Biro Konsultan Ridwan, neraca periodenya per 31 Desember 2020. Nah, ini neraca bentuk stafel
cara penulisannya dia disusun ke bawah. Kalau tadi yang bentuk kontrol sebelah menyebelah kiri kanan, kalau bentuk stafel ini tinggal kita susun ke bawah sini. Mulai dari aset lancar, kemudian aset tetap, baru setelah itu liabilitas, baru setelah itu ekuitas, baru yang terakhir total liabilitas dan ekuitas. Ya, sehingga di sini total asetnya sama dengan total liabilitas tambah ekuitas. Ya, jadi bentuknya aja yang membedakan. Sekian penjelasan tentang laporan keuangan perusahaan jasa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.